Baik, saya akan memperkenalkan nama. Nama saya Astin Umekune dengan NIM 20030030026, kelas A semester 1. Akan mereview buku ke-11 pengantar sosiologi. Bab 1, memikirkan kembali sosiologi. Masih ada rasa krisis dalam sosiologi dan relasi ambisi besar yang harus disumbangkannya jika bukan memainkan peran kunci dalam konstruksi masyarakat yang rasional untuk kepentingan seluruh umat manusia. Sekarang tampaknya semakin jauh daripada sebelumnya. Pada saat ini, bahkan pada kecurigaan bahwa disiplin tersebut benar-benar telah melakukan likuidasi. Sejak kami menulis edisi pertama perspektif dalam sosiologi pada tahun 1979, telah terjadi banyak perubahan dalam sifat dari apa yang terjadi bahwa judul sosiologi. Jika sosiologi mungkin tidak kehilangan semua, maka sosiologi telah kehilangan banyak kekaysaannya. Memang dalam sejumlah disiplin ilmu berbeda, termasuk untuk menyebutkan beberapa, linguistik, psikologi, sejarah, media, studi sastra dan budaya, dan bahkan arekologi dan pengajaran masal yang ada satu waktu yang telah dijuluki Bab 2, Karl Marx. Marx adalah seorang humanis karena dia dipahami telah mewarisi ide-ide Hegelian. Manusia adalah pusat sejarah dan sejarah adalah kisah perkembangan sifat esensial mereka, yaitu pikiran dan kasus Hegel, kapasitas kerja kreatif di Marx. Kontradiksi seperti itu dapat ditemukan dalam suksesi setiap tahap sejarah, karena tahap masyarakat berikutnya mengambil perkembangan lebih lanjut dari sifat spesies manusia yang terungkap. Bab 3, Max Weber. Dalam beberapa tahun terakhir, ada argumen tentang apakah karya hidup Weber benar-benar satu kesatuan, dan jika demikian, apa tema pemersatu. Rasionalisis telah dinominasikan dan kita dapat melihat bagaimana kasus seperti itu dapat dibuat. Kami berpendapat bahwa itu tidak benar-benar bertentangan dengan klaim bahwa perhatian utama adalah pada individualistis modern, kapitalisme rasional di barat, karena rasionalisis adalah ciri khas dan integral kapitalisme sebagai sistem sosial. Bab 4, Emile Durkheim. Pengaruh Durkheim pada sosiologi Anglo-Amerika dan antropologi sosial Inggris cukup besar. Dia adalah salah satu tokoh kunci yang diidentifikasikan oleh Talcott Parsons sebagai pemutusan
yang menentukan dengan keterbatasan pemikiran abad ke-19. Bagian penting dari teori persons diturunkan langsung dari Durkheim, dan melalui mereka lah ia berperan sebagai pengaruh besar pada teori sosiologi pada abad pertengahan. Bab 5. Konsensus dan konflik. Konsensus dan konflik. Person proyek untuk sosiologi sistematis dampak dari klasik pada sosiologi Anglo-Amerika. Pada contoh pertama, saat banyak percepaian Talcott Person 1902 sampai 1979 yang studi prakarsarjana di Inggris dan Eropa 1920-an telah membiasakan dengan karya antara lain teori Marx, Weber, dan Durkheim. Pada tahun 1930-an, Parson melalui membangun karya besar sintesis teoritis yang terutama diambil dari karya Weber dan Durkheim. Bab 6. Interaksi simbolik. Parson adalah tokoh penting dalam perkembangan sosiologi modern, baik melalui reaksi terhadapnya maupun melaluinya pengaruh positifnya, meskipun ia terus memiliki pengikut kontemporer. Namun keyakinan bahwa Parson mengabaikan konflik, kekuasaan, dan dominasi dalam masyarakat memindahkan isu-isu ini ke posisi sentral, di mana bagi sebagian besar sosiologi tetap ada hingga hari ini. Memang pandangan-pandangan setelah tahun 1960-an yang paling menarik bagi komunitas sosiologi adalah pandangan-pandangan yang memberikan makna sentral dan hubungan kekuasaan. Bab 7. Etimologi. Etimologi diterbitkan dan disalahkan karena memberikan salah satu kontribusi yang paling kritis terhadap destabilisasi ortodoks sosiologi yang telah menetapkan dirinya dan sosiologi Anglo-Amerika. Itu dianggap mengajikan tantangan langsung terhadap kemungkinan segala jenis pemahaman objektif tentang realistis sosial dan akibatnya untuk realisasi impian sosiologi apapun dari teori besar. Entometodologi seperti interaksi simbolik telah terpinggirkan dalam sosiologi dan terus berkembang paling luas dalam hal analisis percakapan yang merupakan bidang pekerjaan yang sibuk, tetapi seringkali dimiliki ikatan dengan linguistik daripada sosiologi. Bab 8. Marxisme Barat. Meskipun tulisan-tulisan utama mazhab Frankfurt dibuat pada periode antara akhir 1920-an dan awal 1960-an, tulisan mereka langsung berpengaruhnya mencapai puncaknya dari awal 1960-an hingga awal 1980-an, dan sekarang tertanam dalam banyak budaya intelektual atau akademis. Bab 9. Strukturalisme. Dalam ilmu sosial, pendekatan dalam satu disiplin atau bidang biasa menyesuaikan inspirasi dan asumsi paling dasar dari disiplin lain. Strukturalisme berasal dari linguistik sebagai model dan analisis sosial,
dan budaya berdasarkan apa yang sampai tahun 1950-an merupakan salah satu untayan paling sukses dan linguistik. Nyatanya, linguistik struktural sendiri dalam hal tertentu dianggap sebagai paling berhasil dari ilmu manusia dan ilmu sosial. Linguistik struktural Saussure, pendekatan strukturalis dalam linguistik berasal dari karya Ferdinand de Saussure 1957 sampai 1913, agak di bawah pengaruh gagasan Durkheim. Bab 10. Poststrukturalisme. Poststrukturalisme sering memperingatkan bahwa penerimaan kaitan dengan penolakan terhadap kepercayaan pada sains dan keunggulan peradaban kita yang terbasis ilmiah dan didukung teknologi. Mereka berpendapat bahwa gagasan seperti itu mengancam untuk melepaskan kekuatan irasional yang akan mempercepat akhir peradaban seperti yang kita kenal. Bab 11. Michael Foucault. Michael Foucault seperti Barrett melakukan transisi dari ide-ide strukturalis ke akhir post-strukturalis. Sepanjang dia secara eksekutif memperhatikan penyelidikan sejarah berpusat pada sifat pengetahuan yang berubah dan ciptaan kategori orang luar dalam masyarakat. Studinya melawan tunduk biasanya strukturalisme tidak dapat memahami sejarah dan perubahan. Pada bagian pertama ini, kita membahas 4 buku besarnya pertama yang bersama-sama menyusun apa yang mungkin dan bertentangan dengan keberatannya disebut fase strukturalis. Mereka membentuk semacam kuaret yang berpusat terutama pada perubahan mendasar dalam sifat pemikiran di Eropa Barat pada periode menjelang masa sekarang. Poin terakhir diskusi kita mungkin telah menunjukkan bahwa terlepas dari kecenderungan strukturalisnya, karya Foucault melibatkan perpaduan gagasan Durkheimian dan Weberian. Kami telah mencatat kesamaan dengan keasyikan Weber dengan proses rasionalisis dan perkembangan dari apa yang kita disebut masyarakat yang dikelola secara total. Durkheim selanjutnya tentang sifat sosial pengetahuan dan asal-usul kategori pemikiran adalah komponen penting lainnya. Karya Foucault dengan jelas menginformasikan penyelidikan tentang cara kategori atau khususnya ilmu dapat berasal. Signifikan warisan sosiologi klasik ini menunjukkan Foucault dalam beberapa hal membuat adaptasi strukturalisme yang nyaman secara sosiologis konsisten dengan tema dominan dalam tradisi klasis. Bab 12. Poststrukturalisme dan postmodernitas. Karya ini telah kita usulkan dalam bab ini. Seringkali dibicarakan minisistik, artinya menolak semua kepercayaan dan nilai yang sudah mapan. Keyakinan yang telah lama, kokoh dan mengakar yang diwariskan oleh pencerahan tertentu saja terbuka untuk ditolak. Dalam konteks teori, gagasan mulai
terdengar tidak tepat dengan saran. Bidang dengan kegiatan yang terbatas tegas, berbeda dan independen, dan sarana lebih lanjut tentang regulasi dan swaregulasi melalui subordinasi pada metode pengendalian. Bab 13, kembali ke teori sosiologi. Upaya untuk menggagalkan proyek intelektual untuk mencapai pemahaman yang pasti tentang realistis dan dalam semua dimensinya, alam dan sosial yang telah menjadikan struktur bagi kehidupan intelektual di Barat selama 300 tahun dan lebih, serta dasar pemikiran hegemoni dunia yang memiliki tradisi intelektual ini sehubungan dengan definisi pengetahuan. Bab 4, dari kelas budaya. Sejauh dalam buku ini kita telah membahas, memeriksa dan kembali ke teori-teori dasar yang konsekuensinya yang menginformasikan proyek melakukan sosiologi. Kita telah melihat betapa sangat tergantungnya pada para pendiri bangsa, yaitu Max Weber dan Durkheim, terlepas dari semua upaya sengaja atau tidak sengaja untuk menutupi konsep dari mereka dan terminologi yang dielaborasi. Kesimpulan keseluruhan, meskipun tidak diterima secara universal, adalah bahwa masyarakat sosial terdiri pemikiran modern sedang hancur, dan bahwa buatan struktur pemikiran modern menjadi semakin jelas untuk memastikan bahwa peranggapan yang paling mendasar akan kehilangan kendali. Inti dari pemikiran modern adalah asumsi bahwa ia telah menangkap hakikat tunggal dan esensial dari realitas itu sendiri, asumsi menopang kehadiran dan pencapaian sains itu sendiri. Kekecewaan terhadap sains tumbuh setelah 1960-an, paling tidak karena asosiasi fisika dengan penciptaan bom atom, dan ketika gagasan sosiologi kritis terkukak, para kritikus dengan cepat menyadari bahwa rasionalitas pemersatu hanyalah wajah lain dari pengucilan, yaitu rasionalitas ditolak oleh seluruh kategori yang orang lain, misalnya perempuan dan anggota masyarakat non-barat, telah lama anggap tidak rasional. Bab 15, sosiologi emansipatoris. Dalam bab ini kita membahas apa yang disebut sosiologi emansipatoris, feminisme, teori queer, dan teori postkolonial. Kami merujuk ini sebagai teori sosial, bukan berarti sosiologi untuk memandai fakta yang dicatat di bab-bab sebelumnya, bahwa batasan disiplin ilmu konvensional semakin dibanding sebagai artifisial, membatasi dan berlebihan.
Munculnya tema-tema utama baru tentang gender, seksualitas, ras, dan etnis dalam teori kontemporer, karena itu dipandang mewakili lebih dari sekedar penciptaan topik-topik substantif baru untuk diselidiki oleh ilmu sosial. Sekian dan terima kasih.